Perkenalkan, nama saya Ardianto Seri, NPM 2140 2071. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. Yang pertama itu adalah proses penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pengujian instrumen. Yang kedua itu pengembangan instrumen. Habis itu populasi atau sampel. Setelah melakukan pengujian instrumen, rumus masalah dan landasan teori, perumusan, hipnosis dan pengumpulan data atau analisis data. Habis itu kesimpulan dan saran. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai rumus hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut. Selanjutnya akan dibuktikan kebenaran secara empiris atau nyata. Untuk itu penelitian melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian. Di sini data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis, sehingga analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan statistik yang digunakan dapat berupa statistika deskriptif dan inferensial atau induktif. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpul. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Karena penelitian melakukan ada 5, maka kesimpulan juga ada 5. Karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka berkewajiban untuk memberi saran. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang ditujukan. Lanjut kita ke teori masalah. Di sini ada beberapa sumber masalah. Yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan seperti telah ditemukan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Habis itu masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang diharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalam proses penelitian, setiap masalah harus ditunjukkan dengan data. Misalnya penelitian tentang SDM, maka masalah SDM harus ditunjukkan dengan data. Masalah SDM misalnya berapa jumlah SDM yang terbatas, jenjang pendidikan yang rendah, kompetensi dan produktivitas yang masih rendah. Di sini ada lagi bentuk rumus masalah penelitian. Yang pertama itu yang digunakan rumus masalah deskriptif. Rumus masalah deskriptif adalah suatu rumus masalah yang berkenan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri. Baik. Jadi dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Contohnya rumus masalah deskriptif itu adalah seperti ini: seberapa baik kinerja kabinet bersatu. 2. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbeda hukum. Yang ketiga, seberapa tinggi efek
aktivitas kebijaksanaan mobil penumpang 3 di Jakarta. Yang keempat, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Rumus masalah yang kedua itu rumus masalah kooperatif. Rumus kooperatif adalah rumus masalah penelitian yang membidangkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contohnya di sini saya akan menyebut salah satu, yaitu adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta, atau satu variabel pada 3 stempel. Dan hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama, jadi bukan hubungan kasual maupun interaktif. Contoh rumus masalah ini adalah sebagai berikut, yaitu ada hubungan antara banyaknya bunyi burung pajak dengan tamu yang datang. Terus lanjut variabel penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Yang kedua, macam-macam variabel, yaitu atau contohnya variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau internet. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen terikat. Yang kedua itu variabel dependen, sering disebut sebagai variabel output kriteria konsuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Di sini juga ada suatu tabel contoh perilaku suami, variabel independen, perilaku istri, variabel dependen, jumlah anak, variabel moderator. Sini lagi motivasi kerja itu variabel independen, produktivitas kerja variabel dependen, kepemimpinan itu variabel moderator. Paradigma penelitian. Dalam penelitian kuantitatif atau positivistik yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklarifikasikan dan hubungan gejala bersifat kasual, sebab akibat, maka penelitian dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Yang pertama itu paradigma sederhana. Di sini suatu ada gambar mengenai X menghubungi Y. X-nya itu kualitas alat, Y itu kualitas barang yang dihasilkan. Di sini X dan Y itu saling berhubungan dan ada juga jumlah rumusan masalah deskriptif ada 2, asosiatif ada 1, yaitu rumus masalah deskriptif 2. Bagaimana X kualitas alat, bagaimana Y kualitas barang yang dihasilkan. Paradigma sederhana berurutan. Di sini X1 dengan X2 dan X3, setelah itu X3 dengan XY. Di sini X1 dengan X2 itu saling berhubungan. Contohnya seperti ini, kualitas input digunakan dengan X2 kualitas proses, sehingga X2
menghubungi ke X3 kualitas output, sehingga X3 menghubungi ke Y yaitu kualitas outcome. Di sini lagi ada paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan suatu dependen. Dalam paradigma ini terdapat tiga rumus masalah deskriptif. Di sini ada lagi rumusnya, yaitu X1 berhubungan Y dan X2 berhubungan dengan Y. Di sini R1 menghubungi ke Y sehingga X1 dan X2 itu berhubungan, sehingga dari R3 dari X1 atau X2 saling berhubungan masuk ke Y. Contohnya seperti ini, X1 saling berhubungan dengan lingkungan keluarga, X2 demografi, rumus Y-nya keberhasilan usaha. Lanjut, paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat tiga variabel independen X1, X2, X3 dan satu independen Y. Rumus masalah deskriptif ada 4 rumus masalah. Asosiatif hubungan untuk yang sederhana ada 6 dan yang ganda minimal. Contohnya di sini berhubungan lagi dari X1 menghubung ke dependen Y, sehingga X2 menghubung ke dependen Y, dan X3 lagi menghubungi dependen Y. Dan juga di sini balikannya lagi, X1 bisa mempengaruhi ke X3, dan kebalikan juga X3 bisa mempengaruhi X1, sehingga X2 juga bisa mempengaruhi Y independen. Paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Di sini juga X1 bisa mempengaruhi Y1, dan juga di sini X1 bisa mempengaruhi Y2. Contohnya seperti ini, tingkat pendidikan, Y2-nya disiplin kerja, Y1-nya gaya kepemimpinan. Di sini ada lagi paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Di sini saya akan menjelaskan, dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen, contohnya itu X1, X2, dan dua variabel dependen Y1 dan Y2. Terdapat 4 rumus masalah deskriptif dan 6 rumus masalah hubungan sederhana. Contohnya seperti ini, X1 bisa mempengaruhi X1 bisa mempengaruhi Y1, dan juga di sini X1 bisa mempengaruhi X1 juga, dan di sini saling bertukar. Y1 bisa mempengaruhi Y2, Y2 bisa mempengaruhi Y1. Dan di sini lagi X1 bisa mempengaruhi Y2 dan X1 yang juga bisa mempengaruhi Y2 di sini. Paradigma jalur. Nah, di sini paradigma jalur teknik analisis statistika yang digunakan di manakah part analisis jalur. Yang pertama itu X1 bisa mempengaruhi Y, X1 bisa mempengaruhi X3, di sini Y2 juga bisa mempengaruhi X3, dan juga bisa X2 bisa mempengaruhi Y. Nah, di sini juga bisa X1 bisa mempengaruhi X2, dan kebalikannya juga X2 bisa mempengaruhi X1. Itu menemukan masalah. Di sini saya akan menjelaskan menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Contohnya seperti ini, X4 AT bisa mempengaruhi X4, sedangkan X4 bisa mempengaruhi X1, dan bisa X4 bisa mempengaruhi Y. Di sini juga bisa X1 bisa mempengaruhi Y. Nah, X1 juga bisa mempengaruhi X2.
gaya kepemimpinan, X2 X1-nya kemalangan pribadi, X4-nya kemalangan guru. X5-nya itu gaya kepemimpinan, bisa mempengaruhi hasil belajar. X6-nya itu apa ini? Pion, bisa mempengaruhi hasil pembelajar. X6 bisa juga mempengaruhi X3 di bawah kepemimpinan. Gaya kepemimpinan X2 bisa mempengaruhi X3 yaitu di bawah kepemimpinan. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Hanya orang gila yang tidak mempunyai masalah. Di sini ada lagi, oleh karena itu bila masalah penelitian telah ditemukan maka pekerjaan telah 50% selesai. Dengan demikian pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Itu mungkin sekian yang saya sampaikan, saya jelaskan mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif.